akhir dari setiap aktivitas kita, puasa Allah. Jadi tapi kita tetap harus punya semangat, ikhtiar itu harus tetap jalan. Jangan sampai kita keyakinan kita itu belok ya. Jadi di akidah orang Islam sendiri itu jangan sampai kita hati-hati sekali, karena kita sendiri yang, mohon maaf ya, yang orang Islam itu di Indonesia itu mengambil akidah yang paling kuat ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ngambil yang ibaratnya takdirnya tidak terlalu didominasi, ikhtiarnya juga tidak terlalu mendominasi. Jadi dua-duanya seimbang. Antara takdir Allah, antara ikhtiar itu seimbang. Jangan sampai kita pasrah dengan takdir misalnya tanpa usaha, itu juga salah. Tetapi bersombong diri dengan usaha kita tanpa berserah diri kepada Allah juga, itu juga satu hal yang tidak benar. Jadi kita harus mengambil hal yang seimbang antara keduanya. Baik Bapak Ibu, sudah hadir ada 11 ya. Satu orang mungkin yang belum, Bapak kita Pak Suparjo ya. Pak Suparjo. Karena ya saya yakin Bapak Ibu sudah semua mengupload tugasnya di Gallery Walk ya. Karena kalau nggak diupload, Bapak Ibu nggak bisa masuk ke ruang presentasi ini. Ya Bapak Ibu. Oke. Saya belum melihat sangat detail lagi semua hasil Bapak Ibu di Gallery Walk, karena ini pun nanti akan Bapak Ibu presentasikan saat sesi ini nanti. Jadi sesi ini nanti Bapak Ibu selain mempresentasikan hasil kelompoknya, juga akan masing-masing menyampaikan apa yang telah diupload di Gallery Walk. Dan nanti kita akan lihat apakah bisa ditanggapi waktunya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Silahkan dulu yang masih belum aktif kameranya, bisa diaktifkan. Ya, Bu Penny, Ibu Nungki ya, Nungki Fajria, Nungki, Ibu Fajria Zakia atau Bu Nungki ya. Pak Eka. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Tanda eksistensi Bapak Ibu ada. Keberadaan Bapak Ibu itu ada. Bukan hanya hatinya saja ya. Saya Pak, ada Pak. Kita jiwa raganya harus ada. Kalau nggak muncul kan berarti raganya belum keluar. Masih jiwanya. Walaupun saya yakin sebenarnya udah masuk nih. Tapi mungkin ada kendala apa? Ya silakan. Ya Ibu Tiada, Pak Eka. Ya Ibu Nungki. Bu Nungki ini sering disebut di apa ya? Bu Nungki apa Ibu? Apa Bu? Namanya panggilannya Bu Nungki Pak. Tapi iya. Karena emailnya itu Fajria, jadi ngikut gitu. Makanya kemarin saya juga agak bingung, mana nih Bu Nungki nih yang ada Fajria. Saya juga lupa Fajria itu agak mirip-mirip dengan Ibu Jiada ya. Jadi saya kira Ibu Jiada. Ya Pak. Ya, satu lagi kita tunggu Pak Eka. Ayo Pak Eka. Ada kendala Pak Eka dengan kameranya? Ada kendala ya? Gimana Pak Eka? Bisa didengar Pak Eka?
Oke, nggak apa-apa, kita tunggu saja ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Iya. Oh ya, mikrofonnya tidak bisa ya. Mungkin kemungkinan bisa masalah koneksi, dan ini kendala dalam koneksi itu biasa ya Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu konfirmasi saja supaya tidak ada prasangka macam-macam di antara kita. Kita akan saling percaya. Itu yang saya harapkan. Jadi ketika Bapak Ibu ada kendala, ada masalah, mohon bisa dikonfirmasikan ke saya. Itu saja. Baik Bapak Ibu, kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini kita dengan rahmat dan ridha Allah kita kembali berkumpul di ruang virtual kita di Google Meet dalam rangka lanjutan kegiatan diskusi di ruang kolaborasi yang kemarin Bapak Ibu sudah melakukan diskusi kolaboratif dengan kelompoknya masing-masing, yang kelompoknya anggotanya mungkin kemarin acak kembali itu dalam rangka juga menjalin kebersamaan yang lebih luas lagi antar Bapak Ibu. Walaupun saya yakin Bapak Ibu ini sudah sangat bagus sinerginitasnya, sangat bagus komunikasinya karena sudah melewati 2 kali pendampingan ya, atau 1 kali dan 2 kali loka 0, loka karya 0 dan loka karya 1. Jadi tentunya di dalam kegiatan itu ikatan Bapak Ibu, kebersamaan Bapak Ibu itu lebih dikuatkan lagi oleh PP pengajar praktiknya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan di ruang kolaborasi, presentasi dan umpan balik di modul 1.3A5 ya. Dengan bersama-sama membaca bagi yang beragama Islam, membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah dan berjalan sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita bersama. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa hari ini Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya di ruang kolab kemarin dan ditambah dengan hasil kerja individunya masing-masing, yaitu berupa pemetaan kekuatan di sekolahnya masing-masing. Teknisnya bagaimana? Teknisnya tentunya hasilnya tadi juga masuk di hasil kerja kelompok. Jadi kalau nanti hasilnya berupa PPT, maka berarti semua tugas individu dari anggota kelompoknya itu akan menyatu di dalam PPT-nya. Dan itu akan diunggah di unggahan ruang kolaborasi. Jadi nanti bedakan Bapak Ibu. Ini saya lihat ada yang sudah mengunggah di ruang kolaborasi. Itu yang diunggah itu harus hasil kelompok, bukan pribadi. Yang pribadi, individu itu di Gallery Walk sudah Bapak Ibu unggah. Jadi yang hasil kelompoknya yang di ruang yang sesi presentasi inilah yang akan nanti diunggah di ruang kolab di bagian unggah. Cuma memang di LMS itu ada sedikit kurang urutannya. Harusnya unggahan itu setelah di bawahnya ya, harusnya setelah kegiatan kita ini, harusnya urutannya bukan di atas. Jadi kemarin mungkin ada 2 CGP yang mungkin memasukkannya di sana, memasukkan hasil individunya di ruang kolaborasi tersebut. Padahal itu nanti buat hasil kerja ini, hasil presentasi ini nanti yang akan diperbaiki lagi setelah mendapat masukan dan umpan balik dari
kelompok-kelompok lain. Itu ya Bapak Ibu nanti. Tapi nanti di akhir sebelum kita tutup nanti akan saya berikan sedikit penguatan terutama tentang perbaikan-perbaikan tugasnya sesuai dengan panduan yang ada di LMS. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen dulu. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya? Oh ya, nggih. Oke, ini hari kedua di ruang kolaborasi. Nah, ini tujuan kita bersama hari ini. Bapak Ibu menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pemetaan kekuatan. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang baik pada tugas yang dikerjakan oleh CGP lain. Ini tanggapannya ya. Jadi tanggapan kita itu selalu adalah dalam fokus hal-hal baik ya. Hal-hal baik yang dikerjakan oleh CGP lain. Nah, kalaupun nanti ada kekurangan, itu nanti masuk di bagian ini. Jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi pada tugas yang dikerjakan oleh CGP lain. Jadi kita selalu punya budaya ketika menyampaikan masukan, walaupun itu masukan tentang kekurangan, itu selalu dalam bentuk narasi yang positif ya Bapak Ibu. Narasi yang positif, narasi yang mendukung, yang bisa membuat orang termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau melengkapi tugas-tugas yang masih dirasa kurang tanpa merasa disepelekan, Jadi ini kita juga diajarkan hal-hal seperti itu dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian urutan agenda kita hari ini pembukaan, presentasi dan umpan balik, terakhir penutup. Nah, kesepakatan belajar ini selalu harus kita sampaikan agar ini bisa menjadi bagian dari budaya kita bersama. Oke. Ada yang ingin diklarifikasi Bapak Ibu di kesepakatan belajarnya? Silakan. Oke. Gimana? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Baik, bila cukup kita bacakan ya. Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Nih, ini salah satunya karena kita di ruang virtual, berarti ketika yang lain berbicara, maka saat itu teknis kita di ruang virtual ini tanda bahwa kita mendengarkan, berarti kita juga memute-kan mikrofon kita. Itu juga bagian dari kesepakatan yang ketiga ini. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh. Sebenarnya juga di dalamnya termasuk juga menghidupkan kamera ya sebenarnya. Tapi kita proporsional aja. Proporsional. Paling tidak Bapak Ibu, bila dimungkinkan kita kameranya bisa aktif, terutama misalnya saat menyampaikan pendapat, saat berbicara, itu lebih baik, lebih bagus lagi. Bila dimungkinkan. Tapi bila tidak, ya tidak mengapa. Kemudian mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira dan semangat. Walaupun gembira itu datang dari diri, tapi bila ini dikuatkan ke diri, ditanamkan di diri, nah ini akan menjadi bagian yang sangat baik bagi diri kita. Nah, aturan presentasi nanti setelah Bapak Ibu nanti akan mendiskusikan hasil pemetaan yang kemarin melalui pembelajaran sinkronos bersama CGP lain, serta memberikan umpan balik atas pekerjaan CGP lain yang telah dilihat melalui Galileo dalam LMS. Nah, sebenarnya memberi umpan balik untuk pekerjaan CGP lain itu ada di dalam LMS. Ada. Cuma nanti kita akan lihat, kalau memang diperlukan di presentasi, nanti kita akan beri kesempatan untuk juga memberikan masukan terhadap hasil CGP lain. Selebihnya nanti diskusinya adalah
terhadap bagian-bagian awal. Poin 1, poin 2, poin 3 yang ada di tugas kolaborasi kemarin. Nanti tampil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompoknya kelompok 1 ada 4, sama-sama 4 ya. Ada Bu Ika, Pak Julikan, Bu Penny, Pak Suyono. Kelompok 2 Pak Eka, Pak Ngabdi, dan Ibu Jiadatus. Kelompok 3 Bu Nungki, Bu Sarjati, Bu Emi, dan Pak Suparjo. Urutannya nanti dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian untuk pembagian peran Bapak Ibu, perannya tetap seperti kemarin. Jadi tetap ada yang berperan sebagai presenter, ada yang penanggap khusus, penanggap umum semua, kemudian ada yang notulen. Penjawab utamanya adalah yang presenter. Jadi yang presenter itu penjawab utama atau itu juru bicaranya, tapi nanti bisa dibantu oleh yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tetap peran-peran seperti itu tetap ada di kelompoknya. Dan bisa nanti dirotasi. Jadi kalau kemarin merasa sebagai notulen, sekarang mencoba peran yang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin disampaikan dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai presentasi kita. Oke. Ada yang ditanyakan dulu. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah cukup ya? Cukup, Bapak. Gitu. Waktu kita berapa ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Satu kelompok 20 menit ya. 20 menit satu kelompok, nanti tambah dengan tanggapan 5 menit ya. Gitu. Sekitar 25 menit ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup. Baik Bapak Ibu, bila sudah dianggap sudah cukup tentang tata aturan di diskusinya, presentasinya, bersiap-siap kelompok 1 ya, 1 untuk menampilkan file presentasinya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Siapa yang share screen-nya? Bu Nursada, Bu Eka, Pak Julikan, dan Bu Penny. Gitu. Oke, gimana Pak Julikan? Bentar Pak, ini mau masuk ke upload. Oh iya. Ya. Lupa saya tadi lupa. Yang presenter siapa? Saya Pak. Oh iya langsung gitu. Untuk upload menu kemarin di ini ya, tanda panah ke atas nih ya Pak ya. Oh iya, yang gitu. Pilih kalau langsung di tab, pilih tab. Tapi tab itu bila ada di drive ya. Bila ada di drive filenya. Tapi bila filenya di luar, berarti pilih apa itu? Pilih Windows. Nah ya. Tapi dibuka dulu filenya.
Dimasukin di Google Drive ya, nggih, Pak Julikan? Belum, Pak. Oh ya, nggih. Kalau di Google Drive tinggal ngambil di tabnya aja, Pak. Tinggal diklik tabnya. Sudah kelihatan, Pak. Oh ya, sudah, nggih. Ya. Suara terdengar nggih Bapak Ibu? Jelas. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk kelompok 1. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan Google Meet yang berkaitan dengan kegiatan hasil kolaborasi yang kemarin. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi, perkenalkan izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Dari kelompok 1 itu ada Ibu Penny Marginingsih dari SMA Negeri 1 Godong. Kemudian kelompok yang kedua, anggota yang kedua ada Ibu Nur Saadah dari SD Negeri 1 Mililir. Yang ketiga ada Ibu Ika Fitriani dari SMP Negeri 1 Berati. Dan yang terakhir adalah saya sebagai presenter untuk kelompok 1. Langsung saja saya mulai. Untuk kegiatan presentasi kali ini adalah membahas tentang modul 1.3.A.5.1 tentang pemetaan kekuatan untuk mencapai sebuah visi. Kemudian pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan, yaitu yang pertama untuk mengetahui peran serta potensi dari setiap komponen untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua untuk menentukan strategi atau langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga untuk dapat memaksimalkan kekuatan dan segala faktor pendukung yang digunakan dalam mewujudkan visi. Kemudian manfaat dari pemetaan kekuatan dari berbagai sisi atau komponen yang telah kita sepakati bersama dari satu kelompok. Itu yang pertama adalah guru itu memperoleh manfaat merancang strategi yang akan diambil untuk mewujudkan visi. Kemudian dari sisi siswa untuk melihat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mengetahui ketersediaan sarpras dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Kemudian dari sisi komunitas adalah merupakan teamwork atau rekan kolaborator untuk berkembang dan bergerak maju. Itu adalah ada 4 manfaat pemetaan kekuatan dari berbagai sisi atau komponen. Baik itu dari sisi manusia atau orang maupun dari letak. Kemudian yang berikutnya adalah komponen-komponen yang perlu dalam pemetaan kekuatan. Itu ada komponen internal, yaitu komponen yang langsung terkait dengan pelaksanaan visi tersebut. Ya, yang pertama adalah guru CPG, kemudian ada murid, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan guru atau teman sejawat, dan yang terakhir adalah sarpras sekolah. Kemudian berikutnya adalah komponen-komponen yang perlu dalam pemetaan kekuatan. Dilihat dari komponen kekuatan eksternal yang berasal dari luar lingkungan sekolah. Yang pertama ada wali murid, kemudian pengawas sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan kami menambahkan alumni sekolah. Ini adalah 5 komponen pendukung pemetaan kekuatan dari sisi eksternal. Kemudian dari sisi internal tadi, komponen yang pertama adalah guru atau calon guru penggerak. Perannya adalah
perancang program kegiatan, pelaksana utama program kegiatan, pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh guru antara lain memiliki sifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian dari komponen murid, perannya adalah subjek utama pendidikan, mengaplikasikan ilmu yang diberikan, berkreasi sesuai potensi yang dimiliki. Kekuatan yang dimiliki oleh para siswa antara lain rasa ingin tahu, aktif di dalam kelas, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan memiliki sikap kreatif. Kemudian komponen berikutnya dari teman sejawat. Yang pertama, perannya adalah rekan kolaborator dalam mewujudkan visi dan melaksanakan semua program, merefleksikan bersama atas pelaksanaan program yang ditetapkan. Kekuatan yang dimiliki oleh teman sejawat atau rekan kerja yaitu kreatif, memiliki sifat kolaboratif, menguasai IT, mau belajar hal-hal baru, memiliki komitmen memberikan pelayanan berkualitas, dan teladan bagi siswa di sekolah. Kemudian dari sisi kepala sekolah, perannya adalah pendukung program guru mencapai visi, memberikan fasilitas kebutuhan guru dan siswa di sekolah, memberikan motivasi kepada setiap guru. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekolah adalah memiliki sikap manajerial, kewirausahaan, pemangku kebijakan, dan kooperatif dan terbuka. Kemudian dari sisi sarpras sekolah, perannya adalah sekolah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pencapaian visi. Kekuatan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak, tidak bising, tersedia sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kemudian dari sisi eksternal, yaitu yang pertama adalah komite sekolah. Perannya adalah penghubung antar pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kekuatan yang dimiliki adalah dukungan dan memberikan pertimbangan, komunikasi yang terjalin dengan baik antara guru dan komite sekolah. Kemudian dari sisi wali murid, perannya bekerja sama dengan pihak sekolah, membina, memberikan dukungan, mengawasi, memberikan motivasi, dan memfasilitasi putra-putrinya dalam aktivitas belajar. Kekuatan yang dimiliki bertanggung jawab atas perkembangan anak, mendukung semua program sekolah, komunikasi yang terjalin dengan baik sebagai mitra sekolah. Kemudian berikutnya dari pengawas sekolah, perannya adalah memberikan pembinaan secara berkala, membantu kegiatan yang dilakukan di sekolah, memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh seorang pengawas yang ada di kelompok kami adalah memberikan fasilitas atau memberikan fasilitas kesulitan guru dalam proses pembelajaran, kemudian aktif memberikan informasi dan pembinaan bagi guru di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah dinas pendidikan. Perannya adalah pemangku kebijakan, memfasilitasi kebijakan dan memantau kebijakan pada satuan pendidikan. Kekuatan memiliki power dan payung hukum. Kemudian yang terakhir adalah alumni sekolah. Perannya memberikan masukan, dukungan, hingga membantu pelaksanaan program sekolah. Kekuatan yang dimiliki adalah komunikatif, kreatif, salah satu sumber pendanaan yang ada di sekolah. Berikutnya adalah beberapa galeri vlog ya yang dibuat oleh rekan-rekan guru di kelompok 1. Komponen-komponen dalam pemetaan kekuatan dari masing-masing CPG. Ini adalah hasil dari Ibu Penny Margianti.
Kemudian ini adalah hasil dari Ibu Nur Saadah. Sebentar Pak Dalam? Julian. Ya Pak. Jadi sampai di slide itu nanti Bapak nyampaikan dulu yang dari sekolah Bapak. Kemudian berikutnya nanti masing-masing anggota kelompoknya yang membacakan. Oke. Ini komponen dalam pemetaan kekuatan dari masing-masing CWG. Yang pertama adalah dari saya sendiri. Ini pemetaan kekuatan pencapaian visi yang saya tulis itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Itu adalah visi yang saya tulis di kegiatan yang kemarin. Kemudian kekuatan yang ada di sekolah saya adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yaitu memiliki semangat yang tinggi, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian komponen pemetaan kekuatan yang kedua adalah siswa. Siswa saya adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, kreatif, serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah dari pihak kepala sekolah, yaitu memiliki kemampuan manajemen sekolah, berwawasan luas, dan bersikap terbuka terhadap rekan-rekan guru. Kemudian yang keempat, dari segi wali siswa atau wali murid, mudah berkomunikasi, mendorong keaktifan anak belajar, peduli terhadap lingkungan belajar anak di sekolah. Kemudian dari sisi pengawas sekolah, yaitu intens dalam memberikan pembinaan, aktif memberikan informasi, dan berwawasan luas. Kemudian dari sisi sarpras, sarana dan prasarana sekolah, yaitu gedung sekolah, tempat belajar yang nyaman, sarpras terpenuhi, jauh dari jalan raya, dan dekat dengan penduduk. Kemudian yang ketujuh, komite sekolah, yaitu komunikatif, memberikan arahan dan dorongan terhadap program sekolah, serta penghubung dengan pihak lain. Yang kedelapan adalah teman sejawat atau guru kita di sekolah, yaitu terbuka, kreatif, mampu berkolaborasi, menguasai etik, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah dinas pendidikan, itu sebagai regulator kebijakan. Demikian Bapak Ibu untuk komponen pemetaan kekuatan dari sekolah saya. Kami persilakan untuk ibu-ibu yang lain menyampaikan langsung hasil pemetaan kekuatan dari sekolah masing-masing. Kami persilakan. Mungkin dari Ibu Penny mungkin. Ya Pak, terima kasih. Pemetaan kekuatan pencapaian visi dari sekolah Negeri 1 Godong. Untuk pemetaan kekuatan itu pentingnya untuk mengetahui peran masing-masing yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi. Terus yang kedua, untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam mewujudkan visi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, agar dapat memaksimalkan kekuatan dan segala faktor pendukung yang digunakan dalam mewujudkan visi. Komponen-komponen pemetaan kekuatan di SMA kami yang pertama yaitu dari calon guru penggerak sendiri, yaitu saya, yaitu kekuatannya ada mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran yaitu menyusun dan melaksanakan program kegiatan untuk pencapaian visi. Yang kedua yaitu komponen peserta didik, kekuatannya yaitu bahwa peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda, kreatif, dan semangat tinggi dalam belajar. Perannya yaitu mengembangkan potensi diri anak yang dimiliki. Terus yang ketiga, komponen rekan sejawat, di sini kekuatannya yaitu memiliki mindset untuk melakukan perubahan, senang mempelajari hal-hal baru, dan perannya yaitu melakukan kolaborasi antar guru. Komponen yang keempat yaitu komite atau orang tua. Di sini kekuatannya yaitu mendukung setiap kegiatan yang diadakan sekolah, menjalin komunikasi dengan baik antara orang tua,
komite dan pihak sekolah. Dan perannya yaitu sebagai orang tua yaitu pendamping belajar bagi peserta didik di rumah. Untuk komite yaitu mengawasi program sekolah. Dan untuk komponen yang kelima yaitu sekolah, yaitu dengan kekuatan lokasi yang mendukung proses pendidikan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia. Peran dari sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencapaian visi. Komponen yang keenam yaitu dari tenaga pendidikan. Kekuatan yang dimiliki yaitu dengan komitmen dalam memberikan pelayanan. Di sini yaitu pelayanan dalam administrasi. Cepat dalam pelayanan administrasi. Dan perannya yaitu memberikan pelayanan administrasi serta mengarsipkan atau mendokumentasikan administrasi sekolah dengan baik. Komponen yang ketujuh yaitu kepala sekolah. Kekuatannya yaitu manajerial, kewirausahaan, memberi dukungan pada setiap kegiatan. Peran yang dilakukan kepala sekolah yaitu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan program guru untuk pencapaian visi. Komponen yang kedelapan yaitu pengawas. Kekuatannya yaitu memantau kegiatan secara berkala, memberikan pembinaan terhadap guru, dan perannya yaitu supervisi keterlaksanaan program pencapaian visi atau monitoring. Aktif memberikan arahan dan informasi bagi guru. Dan yang komponen yang terakhir yaitu dari Dinas Pendidikan, yaitu kekuatan sebagai pemangku kebijakan utama dalam pendidikan, dengan peran sebagai pengatur kebijakan, memfasilitasi kebijakan, dan memantau kebijakan di satuan pendidikan. Demikian pemetaan kekuatan pencapaian visi dari sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Untuk selanjutnya dari kelompok 1, pemetaan kekuatan dari Ibu Nur Saadah, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pemetaan kekuatan yang kami miliki dari yaitu saya sendiri. Kekuatannya adalah inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Yang kedua dari siswa, saya kekuatannya adalah aktif, energik, percaya diri, memiliki talenta yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya dari inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang selanjutnya kepala sekolah, kekuatannya berwawasan luas, inovatif, berjiwa seni, terbuka terhadap perubahan. Kekuatan yang selanjutnya komite dan orang tua siswa. Kekuatannya adalah komunikasi yang lancar, mendukung penuh program demi kemajuan sekolah. Kekuatan dari pengawas dan memberi arahan yang positif. Kekuatan yang selanjutnya dari Dinas Pendidikan. Kekuatannya adalah mendukung peras atau sarana prasarana. Dari sekolah kami, kekuatannya halamannya luas, lapangan dan alat olahraga yang cukup lengkap, ruang kelas yang masih baru dan nyaman, serta mendukung prokes atau protokol kesehatan. Semua itu kami gabungkan untuk mewujudkan visi menuntun siswa melalui Merdeka Belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan meraih prestasi sesuai kodrat dan potensi yang dimiliki. Demikian. Sudah, Ibu. Untuk selanjutnya dari kelompok 1 yang terakhir adalah ada Ibu Ika. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil peta kekuatan yang ada di sekolahnya. Baik, terima kasih Pak Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pemetaan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kami yaitu SMP Negeri 1 Brata. Mengetahui pemetaan kekuatan yang ada di sekolah sangat penting guna mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memudahkan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
Komponen kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kami diantaranya yaitu kepala sekolah, komite pembelajaran, guru, murid, pengawas, dan dinas pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan dalam sekolah, sebagai motivator, dan pendukung segala kegiatan di sekolah untuk mewujudkan perubahan positif di sekolah, sehingga dapat mewujudkan visi sekolah. Komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini dibentuk untuk menekankan kolaborasi bersama guru dan menyamakan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, guru. Sebagai fasilitator dan pelaksana utama dalam pendidikan yang memiliki kekuatan mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Yang keempat, murid. Murid merupakan subjek pendidikan yang menjadi sasaran utama dalam menumbuhkan perubahan nilai-nilai positif dalam mencapai visi sekolah. Yang kelima, orang tua. Sebagai pendidik anak dalam keluarga dan pendukung pendidikan dan program-program sekolah, sehingga pendidikan di rumah dan di sekolah akan sejalan dengan visi sekolah. Yang keenam adalah pengawas sekolah. Membina dan menilai kinerja guru, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pada sekolah. Yang ketujuh, dinas pendidikan. Sebagai pemangku kebijakan pendidikan daerah yang menaungi segala kegiatan sekolah. Demikian peta kekuatan yang ada di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pemetaan kekuatan dari masing-masing sekolah sudah disampaikan. Mungkin saya tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Silakan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih ke Pak Julikan. Karena kita waktu juga dibatasi ya, jadi hanya bisa mungkin satu tanggapan ya dari satu kelompok. Tanggapan, silakan untuk kelompok 2 untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya? Nggih, jelas Pak. Jelas. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulikan Sakito mewakili kelompok 1. Untuk tampilan presentasi itu sudah sangat bagus. Kemudian untuk isinya sangat lengkap Pak. Bahkan di sana tercantum juga manfaat pemetaan kekuatan. Kemudian disampaikan juga tentang komponen internal dan eksternal yang di dalamnya juga memasukkan kekuatan dari alumni sekolah. Dan sekali bahkan untuk peran dan kekuatan masing-masing komponen ada di situ. Kemudian untuk galeri work-nya, untuk saya perhatikan itu tampilannya sangat menarik sehingga mengundang rasa ingin tahu dari para pemirsanya, yang melihat saja sudah tertarik. Bapak. Kemudian kalau saya perhatikan ini, itu di galeri work itu kelihatannya kelompok 1 itu dihuni oleh itu kekuasaan IT di atas rata-rata. Kelompok mahir ini, bagus-bagus sekali. Kemudian kalau boleh saya menyampaikan sedikit perbaikan Bapak, ini mungkin akan lebih baik lagi jika untuk kekuatan, misalnya saya ambil contoh ya, di kepala sekolah saja misalnya itu dilihatnya lebih masuk ke dalam lagi untuk melihat kekuatan dari kepala sekolah. Misalnya begini, kepala sekolah itu memiliki kekuatan dia lolos sebagai kepala sekolah penggerak, atau kepala sekolah kami punya kekuatan karena dia itu menjadi ketua MPKS begitu Pak. Karena yang saya perhatikan tadi yang disampaikan itu masih secara umum untuk kepala sekolahnya. Demikian, mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sangat bagus
umpan baliknya dari Pak Ngabdi. Silakan tanggapan balik singkat dari kelompok 1. Terima kasih Pak Ngabdi dari kelompok 2 atas apresiasi yang diberikan untuk kelompok kami. Kami terus terang kita berempat itu juga masih tahap belajar Pak untuk IT Pak. Apalagi saya tadi utak-utak itu apa itu ya, untuk menu upload itu juga masih kesulitan. Ya, kadang grogi atau gimana ya di depan layar tuh kadang beda dengan di luar itu. Tapi saya dan teman-teman tetap berusaha untuk menyajikan yang terbaik bagi kelompok 1. Kemudian tadi untuk masukan tentang pemetaan kekuatan kepala sekolah, itu dari masukan dari Pak Ngabdi ada lebih spesifik lagi ya Pak ya? Lebih spesifik untuk kepala sekolah. Nanti insya Allah dari kelompok kami segera melakukan revisi untuk poin untuk kepala sekolah tentang kekuatan secara khusus dari pihak kepala sekolah atau kelebihan dari kepala sekolahnya. Demikian, makasih Pak Ngabdi atas masukan dan komentarnya. Baik Bapak Ibu, sudah sangat luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Makasih Pak. Luar biasa hasilnya, dan tanggapan baliknya juga sangat apresiatif ya terhadap hasil kelompok lain. Oke. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 1. Demikian pemaparan sekilas tentang pemetaan kekuatan konsep dari saya dan teman-teman dari kelompok 1. Ada kekurangan dan saran dari teman-teman CPG yang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Semoga apa yang telah disampaikan tadi atau masukan-masukan dari Pak Ngabdi tadi bisa untuk melakukan revisi dan refleksi diri bagi kita kelompok 1. Terima kasih. Saya tutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kelompok 2. Cuma batasan waktunya ya, karena ini agak berlebih, sehingga batasan waktu kita 15 menit ya. 15 menit penyampaian, kemudian kurang lebih 5 menit nanti sedikit tanggapan. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum Pak Muziani, bisa terdengar suara saya? Iya, terdengar Pak. Ya. Gimana Pak Eka? Kayaknya ada gangguan lagi ya Pak Eka. Kameranya di depan Pak Eka. Gua. Pak Eka Pak. Pak Eka. Ya, silakan Pak Eka. Atau ada masalah di mic-nya ya? Di mikrofonnya. Pak di mute itu Pak. Pak Eka Iya. di mute. Halo, assalamualaikum. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Membisu Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kemarin, dan juga setelah itu kami juga berdiskusi secara intern memperkuat materi presentasi hari ini. Saya terlebih dahulu perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Bapak Eka Prasetyani Adi selaku presenter di kelompok 2, kemudian Bapak Suyono, yang ketiga Bapak Ngabdi, dan yang terakhir adalah Ibu Ziyadatus Saadah. Kameranya tidak dihidupkan Pak Eka. Nggih, sekedar Bapak. Nah, mohon. Halo. Yang pertama adalah apa pentingnya kita memetakan kekuatan. Tentunya di sekolah kita masing-masing telah memiliki kekuatan untuk membangun sekolah kita masing-masing.
Yang pertama adalah untuk dapat digunakan sebagai tolak ukur potensi apa yang dimiliki oleh sekolah yang nantinya atau kedepannya dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk mewujudkan mimpi-mimpinya yang tercantum dalam visi misi sekolah. Kemudian komponen-komponen apa saja yang perlu ada dalam pemetaan kekuatan? Yang pertama dari kelompok kami yaitu diri sendiri sebagai CGP, Bapak. Jadi kekuatan utama dari sekolah ya kita sebagai CGP berperan aktif di sekolah untuk memajukan sekolah kita masing-masing. Kekuatan yang dimiliki oleh dari kita sendiri, peran dan nilai yang ada pada diri kita sebagai calon guru penggerak di sekolah, seperti pemimpin pembelajaran mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu adalah siswa. Siswa itu memiliki keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing individu, serta minat dan bakat yang ada pada dirinya. Kemudian adalah kekuatannya peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu aktif pada saat pembelajaran, seperti yang disamakan oleh Bapak Ahmad Muzani yang kemarin, bahwa kalau di kelas itu siswa hanya diam, pasti juga pembelajaran kurang mengenakan. Kekuatan yang ketiga adalah rekan guru atau rekan sejawat. Potensi nilai-nilai CGP yang ada pada diri rekan-rekan guru. Jadi kita selaku calon guru penggerak juga dapat melihat apakah rekan guru kita memiliki nilai-nilai calon guru penggerak. Kemudian peran aktif guru yang mencerminkan niat tulus untuk mewujudkan visi sekolah. Kekuatan rekan guru yang lain adalah adanya karya inovasi yang guru miliki. Kemudian kekuatan yang terakhir adalah kolaborasi antar teman guru lainnya. Kekuatan di sekolah yang keempat adalah kepala sekolah. Yang pertama, dukungan kepala sekolah terhadap CGP. Yang kedua, kepala sekolah terbuka terhadap perubahan baik. Yang ketiga, dukungan kepala sekolah untuk guru atau karyawan yang melakukan perubahan baik di sekolah. Kemudian, pemetaan kekuatan yang kelima ada pada orang tua atau komite sekolah. Yang pertama, orang tua memiliki peran aktif dalam program pengembangan sekolah. Jadi orang tua itu ikut andil dalam penyusunan program-program pengembangan sekolah. Komite proaktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada sekolah tentang hal-hal yang mungkin diperlukan untuk kemajuan sekolah. Pemetaan kekuatan yang keenam adalah yayasan. Yayasan memberikan dukungan penuh pengembangan sekolah kepada internal sekolah. Yayasan terbuka dengan perubahan baik yang ditawarkan sekolah. Lanjut, pemetaan kekuatan yang ketujuh adalah Dinas Pendidikan, yaitu dukungan pelaksanaan PTM dari Dinas Pendidikan, karena di sini pada saat ini kan kita melaksanakan pembelajaran masih tergantung pada zona-zona tertentu, sehingga kami merasa bahwa Dinas Pendidikan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PTM. Yang ada mungkin dari dinas pusat disampaikan oleh Dinas Pendidikan, disampaikan ke sekolah masing-masing. Yang ketiga adalah komunikasi yang baik dari Dinas Pendidikan kepada sekolah. Yang keempat, ini adalah pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap sekolah seperti pelaksanaan PPKKS dan lain sebagainya. Kemudian adanya informasi kebijakan-kebijakan terkait. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya, agak cepat. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami bersepakat untuk menyajikan materi tersebut. Ayo tetap bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dilanjutkan gitu Bapak, ya, untuk presentasi kekuatan di sekolah masing-masing. Oke, silakan. Yang pertama di sekolah saya dulu ya Bapak, peta kekuatan dari sekolah kami SMK Miftahul Huda Ngroto. SMK kami itu merupakan
SMK yang berbasis pondok pesantren. Jadi yang menjadi kekuatan utama kami tentunya adalah siswa kami, Bapak. Jadi siswa kami itu sudah benar-benar dibekali materi pendidikan agama yang insya Allah mumpuni dari pihak pondok pesantren. Dan dari pendidikan agama tersebut maka berimbas ke akhlak anak-anak didik kami. Insya Allah itu modal kekuatan kami dan juga jumlah siswanya, Bapak. Karena kalau dari pondok pesantren insya Allah siswanya banyak. Yang kedua adalah CGP itu sendiri, yaitu saya selaku CGP memiliki kekuatan sebagai agen perubahan di sekolah yang membawa nilai-nilai dan peran guru penggerak yang inovatif berpihak kepada anak dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah guru. Guru di sekolah kami telah memiliki kompetensi yang baik dengan adanya guru yang tersertifikasi dan guru yang menjadi asesor, Bapak. Jadi asesor penilai praktek karena di sekolah kami adalah SMK. Guru juga di sekolah kami itu sangat kompak, komunikasi dibangun dengan sangat baik. Yang ketiga, kekuatan yang kami miliki adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk selalu berkarya, membuat karya apapun yang bisa diciptakan oleh guru. Kepala sekolah mendukung program-program guru yang bertujuan memajukan sekolah. Dan juga kepala sekolah sangat mendukung adanya program calon guru penggerak. Kekuatan yang kelima adalah orang tua. Orang tua di sekolah kami itu sangat ikut berperan dalam program pengembangan sekolah. Karena di sekolah kami itu, Bapak, jadi setiap bulan di malam 27 Jawa itu, sekolah kami itu mengadakan rapat besar antara yayasan, lingkup sekolah dan juga orang tua. Jadi di situ kami tukar informasi, sharing dan masukan-masukan yang lainnya. Yang keenam adalah kekuatan yayasan. Yayasan itu selalu memberikan dukungan penuh kepada sekolah kami untuk mewujudkan program yang baik, didukung dengan tentunya dengan pendanaan. Dan yayasan kami melakukan kontrol kepada jalannya sekolah secara keseluruhan, yaitu tadi di setiap malam 27 itu kami rapat besar antara sekolah, yayasan, dan orang tua atau komite. Kemudian kekuatan kami yang ketujuh adalah Dinas Pendidikan. Dukungan penuh pelaksanaan PTM, karena ini kami juga sudah mengajukan PTM, simulasi PTM ke Dinas. Alhamdulillah insya Allah ada jawaban di bulan berikutnya. Itu informasi dari Dinas. Kemudian informasi penting, komunikasi yang baik dari Dinas Pendidikan, pengawas, dan juga kepala sekolah. Yang terakhir, kekuatan kami yang kami miliki adalah pihak dunia usaha atau dunia industri, atau yang di SMK sering sebut DUDI. Karena kami di SMK tidak terlepas dengan pihak eksternal, pihak luar, yaitu dunia usaha dan dunia industri. DUDI memberikan andil besar terhadap perkembangan sekolah dengan mencantumkan kurikulum DUDI ke dalam sekolah. Jadi kami dan DUDI itu bersepakat mengambil kurikulum yang bisa diterapkan, kurikulum DUDI yang bisa diterapkan di sekolah. DUDI juga sangat kooperatif dan komunikatif terhadap program sekolah, seperti adanya MOU antara sekolah dengan pihak DUDI, yaitu PT atau CV atau dunia kerja. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan terhadap kekuatan di sekolah kami. Monggo Bapak Ibu kelompok 2 yang lain bisa menyampaikan kekuatan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan dilanjutkan, tapi mohon bisa lebih ringkas dan padat ya, karena waktu kita juga sangat terbatas. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 dari saya Suyono dari SMK Pancasila Purwodadi ingin memberikan atau mempresentasikan apa yang ada pada sekolah kami, kekuatannya, yaitu yang pertama, kenapa
pemetaan kekuatan ini sangat penting karena dengan adanya pemetaan kekuatan ini maka sebagai tolok ukur untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Komponen apa saja yang ada pada sekolah kami? Yang pertama jelas diri kami sebagai calon guru penggerak. Dengan nilai dan peran guru penggerak ini diharapkan mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Kemudian yang kedua, mohon maaf sebentar Pak Soyono, PPT-nya tolong ditampilkan. Ada Bapak. Ya. Yang punya Pak Soyono ya, nggih. Sekedar Bapak, saya ulangi lagi. Oh iya. Keluar tadi. Bentar. Nggih. Kalau sudah menyatu dengan Pak Adi yang di tempatnya Pak Adi apa-apa. Oke. Di Pak Eka, monggo Pak Eka di yang slide yang punya saya bisa ditampilkan. Ya Pak Eka tadi kan daripada masalah Pak Eka belum keluar ini. Sudah keluar nih Pak Eka ya? Sudah. Ya. Di share screen-nya udah keluar. Oh iya. Langsung melihatnya Pak Yono. Oke. Kemudian ya, monggo Pak. Saya lanjutkan ya, karena mungkin waktunya ini juga. Jadi yang pertama tadi dari calon guru penggerak saya sendiri, kemudian yang kedua adalah siswa, kemudian yang ketiga adalah kalau saya urutkan ini adalah rekan atau guru penggerak, rekan guru sejawat yang mempunyai potensi di sekolah kami masing-masing untuk berkolaborasi dalam rangka untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian yang keempat adalah kepala sekolah sebagai manajerial di sekolah kami tentunya akan membimbing dan membina para dewan guru dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang kelima adalah yayasan, karena kami di sekolah swasta tidak lepas dari peran yayasan sangat luar biasa. Apapun yang ada di program sekolah tanpa ada dukungannya yayasan mustahil terlaksana. Jadi sebagai bobot kekuatan yang paling utama adalah di yayasan. Kemudian yang berikutnya adalah wali murid. Otomatis dengan adanya wali murid ini kekuatannya juga sangat mendukung untuk visi kami yang ada di sekolah, karena apapun program sekolah tanpa adanya dukungan dari wali murid tidak akan bisa jalan dalam bentuk apapun. Karena di sekolah kami adalah sekolah SMK, tanpa ada dukungan kemudian ada kerjasama dari wali murid sangat tidak dimungkinkan berjalan. Kemudian yang terakhir adalah komponen kekuatan adalah dari dinas pendidikan. Secara otomatis karena ini kita di bawah naungan kependidikan provinsi, apapun bentuk kegiatan yang ada di sekolah tidak lepas dari pantauan bimbingan daripada dinas pendidikan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya Ngabdi dari SMP Negeri 2 Teguano. Di SMP Negeri 2 Teguano itu mempunyai visi dan misi beriman bertakwa, berbudi terpuji, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Untuk itu maka kami perlu menggali kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk kedepannya dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian komponen-komponen yang ada pada diri kami, yang pertama adalah diri sendiri, yaitu saya sebagai CDP, itu memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang sudah kita review setiap tahunnya, kemudian juga melakukan peran dan nilai sebagai guru penggerak. Yang kedua, yaitu siswa. Kekuatan siswa kami mempunyai 789 siswa dengan segala keunikan dan potensinya. Kemudian lebih dari 200 siswa tinggal di pondok pesantren. Kebetulan di sekolah kami itu dikelilingi oleh 5 pondok pesantren
sehingga kami mempunyai kekuatan di bidang kaligrafi, tilawah, dan murotal. Kemudian kalau kita masuk lebih ke dalam, kemarin kita juara 2 kabupaten untuk dai lewat online, Bapak. Kemudian yang komponen yang ketiga adalah rekan guru atau rekan sejawat. Kekuatan yang kita miliki adalah sikap hangat dan penuh kekeluargaan di antara kami. Jadi kalau kita hangat, maka kegotong royongannya akan tampil sekali. Kemudian yang kedua, sekolah kami kebetulan kemarin masuk ke Sekolah Adiwiyata Provinsi pada tahun 2018, sehingga kami terus berbenah diri untuk mewujudkan masuk ke Adiwiyata tingkat nasional. Yang ketiga, ada 2 teman kami yang juga masuk ke JGP. Kemudian di antara guru-guru yang ada, di antara 46 guru, itu ada 3 teman guru yang menjadi pengurus MGMP tingkat kabupaten. Yang keempat adalah kepala sekolah. Kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekolah kami, SMP Negeri 2 Teguano, yang pertama adalah sangat mendukung sekali untuk program CGP. Kemudian beliau adalah pembina MGMP tingkat kabupaten untuk makro PAI. Beliau juga sangat mendukung dengan menyediakan wifi untuk dibuka secara on gitu untuk semua siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 2 Teguano. Kemudian yang kelima adalah orang tua dan komite sekolah. Alhamdulillah, orang tua dan komite sekolah di sekolah kami sangat proaktif sekali. Bahkan mereka juga mendukung semua program yang ada di sekolah melalui sumbangan secara sukarela untuk iuran komite sekolah. Yang keenam, komponen yang keenam adalah pemerintah desa. Kekuatan kami, kebetulan kerjasama di antara pemerintah desa Curug itu, Kecamatan Teguano, Kabupaten Grobogan, dengan sekolah kami sangat erat sekali. Ketika ada siswa-siswi yang tidak masuk sekolah atau bahasanya bolos itu, maka melalui Karang Taruna dan Limas mereka akan memberitahu tentang ke sekolah kami untuk diberikan tindak lanjut ke depannya. Yang ketujuh adalah Dinas Pendidikan. Ini secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain sangat mendukung sekali dalam program CGP maupun untuk sekolah penggerak. Demikian yang saya sampaikan untuk kekuatan di sekolah kami SMP Negeri 2 Teguano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, langsung saja karena waktunya sudah mepet nggih. Di sini pemetaan kekuatan itu sangat penting diketahui bagi sekolah sebagai tolak ukur dalam mewujudkan visi sekolah. Adapun komponen-komponen yang dimiliki di sekolah saya sendiri mengajar di SDIT Islamic Center Purwodadi. Yang pertama, komponen kekuatannya yaitu diri sendiri. Di sini yang terpenting adalah keikhlasan dari seorang guru dan peran dan nilai pada saya pribadi sebagai calon guru penggerak. Kemudian untuk siswanya di sini untuk keunikan dan kekhasan yang dimiliki siswa, di sini yang diunggulkan adalah program tahfidz dan qiraati. Untuk program tahfidznya di sini anak-anak yang lulus dari SDIT itu ditarget hafal juz 30, 28, 29, dan 27. Dan alhamdulillah di kelas 5 yang saya ampu ini ada 1 anak yang sudah juz 27, kemudian ada 1 anak yang sudah juz 28, ada 2 anak yang sudah juz 29, dan ada 5 anak yang sudah hafal juz 30. Okay. Kemudian untuk minat dan bakat siswa, di sini yang menonjol ada di bidang olahraga, biasanya dalam mengikuti lomba Pupda, biasanya masuk sampai tingkat nasional, yaitu cabang panahan, taekwondo, dan sepak bola. Kemudian di sini peran aktif siswa sebagai subjek pembelajaran. Untuk komponen yang ketiga yaitu kepala sekolah, dukungan kepala sekolah itu sangat penting sekali, baik moral maupun material, karena di sini kepala sekolah adalah sebagai motivator dan fasilitator. Kemudian kepala sekolah terbuka terhadap perubahan ke arah yang lebih baik, dan ini ada suatu kebijakan kepala sekolah memberikan dukungan dan reward bagi Bapak Ibu guru yang berprestasi. Kemudian komponen yang keempat yaitu rekan guru. Di sini kekuatannya yaitu peran aktif guru dalam mewujudkan visi sekolah.
sama dengan yang lain karena inovasi, kolaborasi, dan di sini ada tambahan satu yaitu rasa empati dan peduli antar sama guru. Jadi di sini seperti sebuah keluarga. Kemudian untuk komponen yang kelima, orang tua dan komite sekolah di sini sangat berperan aktif sekali dalam memberikan saran, kemudian dalam mendukung proses pengembangan sekolah, dan di sini ada penyelarasan visi dari orang tua, komite maupun sekolah. Kemudian untuk yayasan, karena kebetulan kami swasta, jadi yayasan itu juga penting dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah dan apa saja yang telah diprogramkan di sekolah. Kemudian yang terakhir, Dinas Pendidikan. Di sini Dinas Pendidikan adalah sebagai perumus dan pelaksana serta evaluasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan memberikan informasi kemudahan dari dinas sehingga kami bisa mengakses informasi dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu kita tinggal 14 menit ya. Iya. Yeah. 14 menit, tapi awalnya tadi juga kita agak juga ya, molor juga sedikit, jadi mungkin nanti ada lebih dikit, mungkin kurang lebih 10 menit lah kita lebihkan dari waktu yang ada. Okay. Jadi untuk sementara tanggapannya kita pending dulu, kita langsung ke kelompok 3, tapi mohon juga perhatikan saat menyampaikan agar lebih bisa dipadatkan ya, jadi terutama saat menyampaikan pemetaan kekuatan di masing-masing sekolah. Itu mohon agak ringkas dan padat saja. Nanti ulasannya di tanggapan saja. Jadi ulasannya di tanggapan. Oke. Supaya waktu kita bisa lebih cukup ya. Oke. Silakan kelompok 3. Oke. Bu Sarjiati, mic-nya Bu, di-mute Bu. Itu ditombol dulu. Bu Sarjiati. Nggih, sekedap Bapak. Pas semua ini Pak. Iya. Ya. Ayo lanjut. Ini sudah kelihatan Nggih? Sampun Bu. Sampun. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, sebelum saya mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami, saya perkenalkan dulu untuk anggotanya. Yang pertama yaitu Bapak Suparjo, yang kedua saya sendiri Bu Sarjiati, yang ketiga Ibu Emino Cahyaningsih, yang keempat Ibu Nungki Fajriyatus Zakiyah. Di sini yang pertama, apa pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan? Yang pertama di sini untuk mengidentifikasi potensi dari seluruh stakeholder. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan penyusunan program perencanaan yang rasional. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi. Lanjut, komponen yang perlu ada dalam pemetaan kekuatan, di sini yang pertama ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, ada orang tua atau komite sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan dinas pendidikan. Ini format pemetaan kekuatan yang kami buat dari kelompok kami menggunakan mind mapping. Jadi semua komponen itu mendukung untuk menciptakan visi atau perubahan yang lebih baik. Lanjut, kekuatan dan peran CGP. Di sini yang pertama, CGP itu memiliki kekuatan yaitu nilai-nilai dari guru seperti mandiri, kolaborasi, inovatif, menguasai IT, reflektif, dan berpihak pada siswa. Perannya membuat perencanaan program sekolah, mendorong peningkatan prestasi siswa, mengajar dengan kreatif dan inovatif,
menjadi mentor bagi guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, menjadi teladan dan agen perubahan bagi ekosistem sekolah, dan melakukan evaluasi program. Lanjut, kekuatan dan peran guru. Yang pertama, kekuatannya memiliki kekuatan mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru di sini sebagai pelaksana utama, sebagai fasilitator, sebagai konektor utama dalam pendidikan. Lanjut, komponen yang ketiga, murid. Kekuatan yang ada pada murid, yang pertama yaitu mengembangkan segala kemampuan atau potensi yang dimiliki dengan sepenuh hati guna mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Peran murid yaitu memiliki peran utama karena sebagai subjek dalam pendidikan, di mana murid sebagai sasaran utama dalam penumbuhan nilai-nilai karakter dan perubahan positif dalam pencapaian visi. Lanjut ke komponen yang berikutnya, kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki kekuatan, yang pertama kepemimpinan, yang kedua kolaboratif dengan semua warga sekolah, yang ketiga memiliki manajemen yang baik, dan yang keempat jiwa sosial. Adapun peran dari kepala sekolah, yang pertama mendukung pelaksanaan semua program yang sudah direncanakan dan proses perubahan positif di sekolah. Yang kedua, pemberi kebijakan di sekolah, memotivasi guru dan tenaga pendidik di satuan pendidikan untuk melaksanakan perubahan positif di sekolah sehingga visi dapat terwujud. Lanjut, komponen yang berikutnya yaitu tenaga pendidikan. Kekuatan dari tenaga pendidikan yaitu mampu menguasai IT, mandiri, profesional, tanggung jawab. Peran yang pertama, mengelola data sekolah dan administrasi sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mencapai visi. Lanjut, komponen pengawas sekolah. Kekuatannya, yang pertama profesional, yang kedua keteladanan, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat manajerial. Perannya, memonitoring program dan kekuatan yang dilaksanakan sekolah secara berkala. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap guru. Lanjut, komponen yang orang tua dan komite sekolah. Kekuatan dari orang tua atau komite sekolah, yang pertama mendukung program sekolah, sebagai pengontrol transparansi, yang ketiga mampu berkolaborasi. Adapun peran dari orang tua atau komite sekolah, yang pertama memberikan masukan terhadap kebijakan sekolah, menciptakan suasana dan kondisi transparan, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi. Lanjut, di sini ada juga lingkungan sekitar, itu juga merupakan komponen di mana lingkungan terdiri atas kultur, geografis, dan kearifan lokal. Lingkungan sekitar yang mendukung pendidikan di sekolah sangat penting dan diperlukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan sekolah dan terwujudnya visi sekolah. Lanjut ke peran sekolah sendiri. Di sini ada kekuatan, jadi sekolah itu juga merupakan komponen. Yang pertama ada kekuatan, keadaan sekolah yang ramah lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana, lokasi yang mendukung untuk proses pembelajaran. Adapun peran dari sekolah sebagai tempat yang menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas semua kegiatan pendidikan untuk mendukung terlaksananya perubahan positif sehingga sekolah terlaksana. Komponen yang selanjutnya yaitu dari Dinas Pendidikan, memiliki kekuatan sebagai pembuat kebijakan dan pemberi informasi. Peran dari Dinas Pendidikan yang pertama, memfasilitasi program pengembangan diri guru.
memfasilitasi sekolah untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang mendukung, mengevaluasi mutu sekolah. Demikian untuk pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Lanjut ke galeri work. Di sini saya ingin memaparkan terkait dengan pemetaan kekuatan yang ada di sekolah kami, yaitu sekolah SMK Negeri 1 Purwodadi. Yang pertama di sini, untuk komponen pemetaan yang mendukung dari komponen ini, di sini ada CGP, ada juga murid, ada pengawas, ada orang tua atau komite, ada kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Jadi ada 7 komponen. Yang pertama di sini yaitu CGP sendiri. Kekuatan dari CGP yaitu memiliki nilai-nilai dari mandiri, kolaboratif, reflektif, terus inovatif, dan berpihak pada murid. Perannya di sini untuk CGP yaitu berkolaborasi dengan guru lain dalam menerapkan metode pembelajaran pada murid, terus mampu mengelola lingkungan kelas yang kondusif, dan menjadi coach dalam peningkatan kompetensi rekan guru, khususnya penerapan metode pembelajaran kepada siswa berbasis IT. Komponen selanjutnya yaitu murid. Di sini murid memiliki kekuatan, yaitu memiliki potensi untuk berkembang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki kepercayaan yang mayoritas beragama Islam. Terus perannya dari murid di sini yaitu melestarikan budayanya dalam mata pelajaran yang ada di sekolah, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk berkembang. Lanjut komponen yang ketiga yaitu guru, di mana kekuatannya guru memiliki pengalaman mengajar yang lama. Kekuatan yang kedua, antusias. Kekuatan yang ketiga, mengutamakan pembelajaran yang dapat menghasilkan murid yang unggul. Adapun peran atau kontribusi dari guru, pengalamannya yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun visi pembelajaran ke depan untuk menuju perubahan. Terus lanjut, yaitu mendorong kolaborasi antar rekan guru. Lanjut di sini komponen berikutnya yaitu kepala sekolah. Di sini kekuatan yang ada di kepala sekolah kooperatif terhadap semua komponen sekolah. Terus yang kedua mendukung kegiatan guru maupun murid yang positif. Yang ketiga, kekuatannya kebijakan yang dibuat berpihak pada guru dan murid. Adapun untuk perannya, mendukung semua program guru dan kebijakan mengenai kedisiplinan dan pertumbuhan karakter murid. Lanjut komponen yang selanjutnya yaitu tenaga kependidikan. Di sini yaitu kekuatannya bahwa tenaga kependidikan di sekolah kami tanggap memberikan layanan administrasi kepada. Perannya di sini yaitu membantu pengadaan sarana yang dibutuhkan dalam proses maupun hasil belajar. Komponen pengawas sekolah. Kekuatannya di sini di sekolah kami memberikan pembinaan secara berkala. Terus perannya di sini memberikan pembinaan secara berkala pada pergantian semester baru. Misalnya di sini dalam pelaksanaan supervisi maupun pada penyusunan kurikulum dan lain-lain. Terus yang terakhir di sini komponen di sekolah kami yaitu dari komite atau orang tua. Kekuatannya di sini mendukung program aktivitas sekolah dan menjalin komunikasi dengan baik. Perannya yang pertama yaitu memberikan dukungan baik secara material maupun spiritual untuk program aktivitas sekolah dan
memberikan perhatian terhadap aktivitas murid ketika di rumah maupun di sekolah. Itu untuk pemetaan di sekolah kami. Monggo dilanjut untuk Pak Suparjo untuk presentasikan. Perhatikan sebentar Bapak Ibu, nggih. Okay. Untuk yang berikutnya nanti yang tiga anggota lagi ya. Okay, mohon bisa menyampaikan peta kekuatannya mungkin secara lebih simpel ya. Lebih simpel, jadi hal-hal yang kurang lebih sama mungkin dengan anggota kelompok yang lain itu mungkin bisa tidak lagi disampaikan, tapi hal-hal yang lebih spesifik yang mungkin ada keunikan tertentu di sekolahnya itu yang mungkin disampaikan. Karena kalau nanti disampaikan semua mungkin kita agak sampai jam mana ya? Iya Pak. Bisa ya? Nggih. Iya Pak. Silakan Pak Suparjo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang menjelang sore, langsung saja ini saya ringkas ya mengenai peta kekuatan satu adalah CGP. CGP ini kami memiliki 4 CGP. 1 cowok saya, kemudian yang lainnya ada 3 cewek. Kemudian yang kedua adalah sekolahan. Sekolah kami 1 menjadi sekolah adiwiyata nasional, kemudian yang kemarin adalah sekolah ramah anak, kemudian sekolah siaga bencana itu. Kemudian untuk murid jelas yaitu anak-anak memiliki potensi yang besar karena mulai semester ini atau yang kelas 7 adalah sudah menjadi memiliki kurikulum yaitu Merdeka Belajar. Saya ulangi bahwa untuk murid ini sudah mengikuti yaitu program Merdeka Belajar. Kemudian untuk selanjutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah kami adalah menjadi kepala sekolah guru penggerak. Artinya sekolah kami di mana menjadi sekolah di antara di Kabupaten Grobogan ini menjadi sekolah penggerak. Maka otomatis jelas akan kooperatif, ini mendukung hal yang positif dan juga pasti pembelajarannya adalah learning student center. Kemudian selanjutnya adalah guru. Nah, guru ini jelas karena tadi di antara kami berempat ini CGP, maka kami di antara teman-teman kami adalah saling memberi dan menerima informasi mengenai daripada mengenai guru penggerak ini. Dan hari ini tadi ada peristiwa yaitu tema kita adalah mengenai kepemimpinan sekolah. Ya, kami melakukan di sekolah kami melakukan pemilihan ketua OSIS. Sehingga pemilihan ketua OSIS semua guru-guru tidak masuk untuk mengajar materi, tetapi guru-guru mendampingi anak-anak untuk melakukan pencoblosan. Ini apa? Karena apa? Anak-anak dari siswa kami biar mengetahui prosesnya. Ya, anak-anak kami suruh untuk membuat laporan. Kemudian dipoto, ada dokumennya. Singkatnya seperti itu. Jadi di dalam Merdeka Belajar ini untuk yang kelas 7 tadi anak-anak kami yaitu kita perlihatkan proses kepemimpinan sekolah dengan cara apa? Melihat proses pemilihan ketua OSIS. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan insya Allah di kami administrasi yang kami butuhkan pelayanannya cepat. Kemudian komite sekolah. Untuk komite sekolah ini jelas sangat urgen sekali karena apa? Kami kalau berkomunikasi dengan orang tua bisa melalui komite sekolah dan sudah kami lakukan ini efektif sekali. Oke, saya kira gitu Bapak-bapak, Ibu Sedoyo. Saya kira terima kasih. Kalau ada kekurangan nanti bisa kita berlanjut pada lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Suparjo, cara menyimpulkannya luar biasa beliau. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita ini kayak dikejar waktu ya, padahal waktu tuh nggak pernah ngejar kita ya. Tapi karena nanti di sesi 2 saya kembali masuk, jadi ada perlu memang agak sedikit waktu kita longgar gitu. Silakan yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih singkat. Nungki, monggo Ibu Nungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemetaan kekuatan dari di sekolah saya hampir sama, tetapi kami yang menurut saya itu adalah sebuah keunggulan bagi saya. Tadi dari SMP, SMK itu kan memiliki tenaga pendidik, sedangkan di SD kami itu tidak memiliki tenaga kependidikan, sehingga di sini guru memiliki kekuatan, yaitu menjadi guru dan juga menjadi seorang administrator yang harus sama-sama balance. Jadi juga mengajar, juga bisa administrasi, dan itu adalah kekuatan dari kami. Kemudian untuk siswanya sendiri, siswanya memiliki kemampuan dan potensi. Setiap lomba-lomba kami walaupun hanya 10 besar di kecamatan, tapi kami tetap selalu dan mengirimkan. Dan juga kemarin juga MAPSI juga ada yang menjuarai sampai tingkat kabupaten, walaupun hanya juara 3. Kemudian untuk kepala sekolah sangat mendukung sekali guru-gurunya melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, kemudian juga mendukung saya sebagai CGP untuk melakukan perubahan-perubahan positif kepada pembelajaran di kelas. Untuk komite selalu mendukung program sekolah, dan juga kami juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Jadi juga komite juga kami libatkan dalam penyusunan program. Seperti itu, Bapak, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dilanjutkan untuk Bu Emi. Oke, monggo. Silakan Bu Emi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya yang terakhir sendiri. Karena saya satu sekolah dengan Bu Sarjati, Pak Muzani, jadi ini saya nanti hanya menambahkan beberapa saja yang belum tercover di situ. Yang pertama yaitu sebenarnya saya ada 10 komponen, tetapi cukup saya sampaikan yang belum disampaikan Bu Sarjati, walaupun redaksi bahasa kami berbeda. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah, ya, yaitu bahwa di lingkungan sekolah ini kami kekuatannya adalah mempunyai sarana prasarana atau infrastruktur, ya, yang mendukung seperti laboratorium yang sudah semi digital, kemudian lab-lab yang sudah memenuhi standar, kemudian kami juga termasuk sekolah penggerak, tetapi di istilah kami yaitu SMKPK, Bapak, karena kami berada di SMK sehingga istilahnya SMKPK. Kemudian kami juga termasuk sekolah adiwiyata. Kemudian komunitas, ya, sebentar lupa. Yang lingkungan sekolah ini mempunyai peran sebagai tempat pembelajaran dan kegiatan sekolah baik bagi siswa maupun guru. Kemudian komunitas, ya, komunitas di sini kami cenderung pada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Ya, di sini perannya adalah sebagai kolaborasi dalam pengembangan diri. Kemudian kekuatannya adalah teman-teman di SMK, karena kami negeri sendiri, Bapak, kebetulan yang mempunyai PKP menjadi SMK Negeri 1 Purwodadi, yang lainnya adalah swasta, sehingga beliau-beliau itu sangat mempunyai semangat yang tinggi, kemudian mempunyai ide-ide yang teman-teman juga yang tidak kalah dengan kami, sehingga ini menjadi kekuatan bagi kami untuk berkolaborasi dengan beliau-beliau. Kemudian mitra, karena
sekolah kami adalah SMK, kami mempunyai mitra sekolah itu seperti judi, ya, dunia usaha dan dunia industri, di mana di sini perannya adalah untuk dinaikkan jumlah besar. Di sini adalah kekuatan program Link berupa magang guru, prakteri murid, sinkronisasi kurikulum, dan tamu. Di sini perannya sebagai pendukung, pendorong komitmen, kemudian di sini juga dengan mitra sekolah ini nanti akan sebagai sumber belajar Bapak, seperti manfaatnya itu. Kemudian dinas pendidikan, ya kebetulan kami tidak mengikuti dinas pendidikan kabupaten, tetapi kami mengikuti dinas pendidikan kantor cabang dinas pendidikan wilayah 4 yang kebetulan di sini wilayahnya adalah di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Kemudian saya menambahkan sedikit bahwa komponen pengawas kami di sini mempunyai kekuatan bahwa pengawas kami pernah menjadi pengawas berprestasi, ya, dan keteladanannya. Kemudian di sini beliau mempunyai pengalaman, kelihatannya juga termasuk fasilitator kalau nggak salah, Pak Bapak. Jadi itu kekuatan-kekuatan yang ada di SMK Negeri 1 Purwodadi. Untuk siswa kami menambahkan bahwa siswa itu mempunyai potensi-potensi yang sudah terlihat dengan mengikuti perlombaan, ya, baik itu akademis maupun non akademis, di mana yang non akademis ini tentunya sesuai dengan kodrat alam siswa, yaitu bakat dan potensinya seperti menari, kemudian berkreasi, seperti floresti itu terkait dengan bunga-bunga Bapak menata, seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, mohon maaf saya interupsi ya sedikit ya, ini mohon maaf sekali. Dari dua kelompok terakhir tambah kelompok pertama, ini sudah sangat luar biasa apa yang Bapak Ibu sampaikan. Bahkan dalam kesan saya, Bapak Ibu ini sebelum masuk di program sekolah penggerak, sebenarnya sudah program guru penggerak ya, sebenarnya sudah bergerak lebih maju lagi. Luar biasa. Jadi kalau melihat cerita-cerita di peta kekuatan tadi, pemetaan kekuatan tadi luar biasa. Ada yang punya CGP yang sudah berapa orang di dalam satu sekolah, itu luar biasa Bapak Ibu. Kemudian sarprasnya, kemudian kepala sekolahnya. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti akan sangat mendukung pengembangan yang lebih baik lagi nanti bagi Bapak Ibu. Apalagi nanti setelah Bapak Ibu selesai di PGP ini luar biasa tuh kekuatannya tuh. Artinya Bapak Ibu akan masuk dengan tenaga yang lebih super lagi mengembangkan sekolah, luar biasa Bapak Ibu. Tinggal doanya aja lagi ya Bapak Ibu ya. Doanya yang juga diperkuat ya. Jadi kekuatan doa itu juga bagian hal yang harus jadi sumber energi terkuat kita juga di dalamnya. Nggih. Itu kira-kira Bapak Ibu, mungkin mohon maaf kita tidak membuka tanggapan ya. Iya, Pak. Karena ini sudah lewat hampir berapa nih, 15-13 menit ya. Iya. Karena saya juga harus menyisakan waktu untuk, mohon maaf, sholat asar dulu sebelum nanti memandu di sesi 2. Tapi izin dulu sebentar, mungkin paling lama 2 menit. Karena ini penting sekali bagi Bapak Ibu, agar apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti juga bonus ya, saya sering menyatakan ini bonus saja. Nilai itu bonus, jadi yang utama tetap proses Bapak Ibu. Ini proses Bapak Ibu berdiskusi, proses Bapak Ibu membuat tugas, itu bagian yang paling penting sebenarnya. Sedangkan nilai itu cuma akhir ya. Akhir atau ya bonus lah. Setiap proses, tapi yakinlah setiap proses yang terbaik, proses yang maksimal, proses yang optimal akan menghasilkan yang terbaik. Nah, jadi nggak ada, jangan dibalik. Jadi yang hasil terbaik, asal hasil terbaik, enggak hasil terbaik itu harus diawali dari proses dulu. Jadi proses Bapak Ibu saya lihat udah luar biasa prosesnya. Kerjasama kolaborasinya, diskusinya, ungkapan narasi materi dan lain sebagainya udah sangat luar biasa. Bahkan
Kalau dibilang ini sangat excellent ya, sangat perfect, sangat sempurna kalau dilihat dari segala pemetaan kekuatan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Izin saya share screen dulu, mungkin sebentar ini. Nah, ada sudah yang masuk dari sesi 2 nih. Ini yang penting Bapak Ibu nanti diperhatikan sekali. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, rubrik penilaian ya. Sebenarnya di LMS juga ada. Nah, jadi nanti ada 3 komponen yang dimasukkan di dalam unggah kelompok tadi, unggah hasil kelompok. Aspeknya nanti ada kategori aset, penjabaran peran dan manfaat, dan tugas individu. Makanya tugas individu tadi harus dimasukkan di dalam tugas kelompoknya. Nah, fokuslah nanti pada nilai 4 Bapak Ibu. Jadi lihat di sini. Misalnya untuk kategori aset pendukung yang dimasukkan di PPT-nya nanti adalah itu menuliskan lebih dari 3 kategori. Saya lihat tadi udah lebih ya, rata lebih. Nggak ada yang di bawah 3 ya. Oke. Kemudian tentang perannya juga dijabarkan secara spesifik. Hindari opini ya Bapak Ibu. Jadi lebih ke faktual ya, lebih faktual. Jadi misalnya kepala sekolah, ya kepala sekolah itu yang faktualnya apa? Jangan terlalu umum, jangan terlalu kesannya seperti konsep-konsep, seperti sebuah konsep saja, tapi jadikan itu sebuah praktiknya ya, praktik atau aplikasinya dari kepala sekolah yang itu menjadi kekuatan. Kemudian di tugas individu, nah tugas individu juga ini akan jadi penilaian di unggah kelompok tentang format detail nama, peran, manfaat, dan kekuatan dari setiap kategori itu dijelaskan secara terperinci di dalam format yang sudah disepakati bersama. Oke, itu Bapak Ibu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini, presentasi kita ini akan lebih mencerahkan Bapak Ibu, lebih lagi mempertajam eksplorasi konsep Bapak Ibu kemarin, sehingga selanjutnya nanti di modul-modul yang akan datang kita akan lebih banyak nanti energi baru, pengetahuan baru yang kita dapat dari modul-modul berikutnya. Oke, itu kira-kira dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini memang di luar perkiraan kita ya. Saya jadi tadi membayangkan bisa cukup waktu kita nih, tapi ternyata ketika disampaikan masing-masing luar biasa Bapak Ibu. Saya ini udah jago-jago bicara semua. Luar biasa Bapak Ibu. Lah public speaking udah sangat baik Bapak Ibu. Public speaking udah sangat baik. Lah luar biasa. Apalagi Pak Suparjo luar biasa. Tapi tetaplah kita jadi pembelajar sejati, tetap belajar dari sebuah pengalaman. Umpan balik dari kawan itu jadi bahan yang sangat baik bagi kita untuk selalu mengembangkan diri, dan jangan lupa untuk selalu tetap refleksi terhadap segala apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu, mari kita sama-sama tutup kegiatan hari ini. Oke, sebelumnya mohon videonya diaktifkan, kameranya diaktifkan. Oke. Nanti ada sesi foto, mudah-mudahan bisa kameranya diaktifkan semua. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu Bapak Ibu, nggih. Pak Eka, tolong diaktifkan kameranya. Baik. Eka sama Bu Penny. Bu Eka, Pak Eka sama Bu Penny. Eka ada kendala? Ada kendala mungkin Pak Eka ya. Oke, ya kita aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pakai gaya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di 12 hari yang akan datang. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.